Assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kali ini kita sudah masuk tema 6D. Tema 6D yaitu tentang globalisasi. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema 6D ini kita akan belajar tentang yang pertama yaitu pengulangan materi teks eksplanasi. Kemudian yang kedua yaitu kalimat pujian, ketiga kata hubung, yang keempat tanda baca titik dua, yang kelima cara membuat ringkasan, dan yang keenam adalah kosakata dan artinya. Nah, bagi kalian yang belum menyiapkan buku tema 6D, untuk segera menyiapkan. Baik, anak-anakku sekalian, silakan dibuka buku kalian halaman 21. Nah, berikut terdapat satu teks yang berjudul Peranan Listrik pada Era Globalisasi. Nah, ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi. Nah, nanti kalian diminta untuk mencari bagian-bagian dari teks eksplanasi, yaitu topik permasalahan, kemudian deret penjelas, dan yang ketiga yaitu kesimpulan dan pesan. Nah, pada paragraf pertama itu terdapat topik masalah, yaitu dijelaskan di situ bahwa di era globalisasi energi listrik itu sangat berperan dalam kehidupan manusia. Kemudian paragraf yang kedua yaitu deret penjelas. Nah, pada paragraf kedua itu dijelaskan bahwa dengan adanya listrik pada era globalisasi ini banyak diciptakan peralatan elektronik yang bisa digunakan untuk kepentingan manusia. Contohnya seperti radio, telepon genggam, dan internet. Kemudian pada paragraf 3 itu termasuk kesimpulan dan pesan. Nah, pada paragraf 3 itu dijelaskan bahwa karena begitu pentingnya listrik di era globalisasi ini, oleh karena itu kita harus menjaga ketersediaan listrik tetap ada dan kita perlu menghematnya. Nah, itu adalah cara untuk mencari bagian-bagian dari teks eksplanasi. Nanti kalian silahkan mencoba sendiri di buku paket kalian ya nak ya. Baik anak-anak, kita lanjut halaman 38. Nah, pada halaman 38 ini dijelaskan tentang kalimat pujian. Bagaimana cara kita membuat kalimat pujian. Nah, sebelumnya akan Ibu jelaskan dulu apa sih pengertian dari kalimat pujian itu. Kalimat pujian itu adalah kalimat yang berisi pengakuan mengenai kelebihan atau kebaikan orang lain. Nah, kalimat pujian itu biasanya juga diberikan untuk menghargai prestasi orang lain. Nah, kalimat pujian itu hendaknya disampaikan dengan bahasa yang sopan dan tidak berlebihan. Nah, ciri-cirinya kalimat pujian itu biasanya diawali dengan kata bagus, hebat, luar biasa, wah, atau aduhai. Nah, berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama adalah, wah, enak sekali buah rambutan di kebun paman ini. Nah, contoh yang kedua yang menggunakan kata bagus. Bagus benar hasil pekerjaan kamu. Yang ketiga, luar biasa semester ini kau meraih peringkat 1. Dan yang terakhir yaitu, aduhai indah sekali lukisanmu. Nah, contoh yang lain bisa kalian perhatikan di bagian bawah. Kalian lihat itu ada sebuah gambar ya, di situ ada contoh kalimat pujian terhadap anak tersebut. Misalnya nih kalimat pujiannya, bagus benar sikap anak itu, atau mulia benar hati anak itu. Karena apa? Karena perilaku anak itu dianggap tulus menolong orang tua. Dia sedang menolong orang tua yang sedang kesulitan dalam berjalan. Nah, itu berikut adalah tentang kalimat pujian. Jadi kalimat pujian itu diberikan untuk memuji seseorang yang mendapatkan sebuah prestasi. Sebaiknya diungkapkan dengan bahasa yang sopan. Nah, agar kalian lebih paham, silahkan nanti kalian coba kerjakan di buku paket kalian halaman 39. Selamat mencoba ya nak ya. Sekarang kita lanjut halaman 65. Nah, di sini Ibu akan jelaskan tentang kata hubung waktu sesudah. Nah, selain itu juga ada kata hubung yang lainnya ya.
ada kata hubung sebelum dan kata hubung ketika. Nah, di sini yang pertama akan Ibu jelaskan kata hubung sesudah. Kata hubung sesudah itu digunakan apabila peristiwa kedua yang diutamakan. Contohnya, saya sarapan, itu peristiwa yang ke-1. Peristiwa yang kedua, saya pergi ke sekolah. Nah, ketika digabungkan menjadi saya pergi ke sekolah sesudah sarapan. Karena di sini subjeknya itu sama-sama kata saya, jadi ketika digabungkan itu cukup sayanya ada di depan ya. Kemudian contoh yang kedua, sesudah sarapan, saya pergi ke sekolah. Nah, itu adalah contoh kata hubung sesudah ya. Bisa di sesudah itu bisa ditempatkan di tengah kalimat, bisa juga ditempatkan di depan kalimat. Kemudian contoh yang kedua yaitu kata hubung sebelum. Kata hubung sebelum digunakan apabila peristiwa ke-1 yang diutamakan. Contohnya, peristiwa yang pertama, saya sarapan. Peristiwa yang kedua, saya pergi ke sekolah. Nah, ketika digabungkan dengan menggunakan kata hubung sebelum, saya sarapan sebelum pergi ke sekolah. Kemudian, yang kedua, sebelum pergi ke sekolah, saya sarapan. Itu juga bisa. Nah, yang terakhir yaitu kata hubung ketika. Kata hubung ketika digunakan apabila peristiwa ke-1 dan kedua terjadi bersamaan. Contohnya, saya sedang sarapan. Itu adalah peristiwa ke-1. Andi menelpon. Itu peristiwa yang kedua. Ketika digabungkan, yaitu menjadi saya sedang sarapan ketika Andi menelpon. Atau enggak, ketika Andi menelpon, saya sedang sarapan. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita menggunakan kata hubung sesudah, sebelum, ketika. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, untuk melatih kemampuan kalian, kalian bisa kerjakan latihan yang ada di bawahnya itu, yang Ayo Berlatih pada halaman 65. Selamat mencoba ya, Nak ya. Berikut silahkan dibuka halaman 82. Nah, di sini Ibu akan jelaskan cara penggunaan tanda baca titik 2. Tanda baca titik 2 itu biasanya digunakan dalam penulisan teks percakapan. Nah, selain itu, tanda titik 2 itu biasanya terletak di antara nama tokoh dan kalimat atau percakapan yang diucapkan tokoh itu. Contohnya di sini, Raya, titik 2, Ibu, aku mau memakai baju batik ke acara pernikahan Kak Ardi nanti. Kemudian Ibu berkata, titik 2, iya Nak, Ibu setuju. Ibu juga akan menggunakan kain dan kebaya. Batik dan kebaya merupakan pakaian khas Indonesia. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan tanda titik 2, yaitu yang biasa digunakan dalam sebuah percakapan, atau mungkin yang kedua yaitu terletak di antara nama tokoh dan kalimat atau percakapan yang diucapkan oleh tokoh itu. Nah, nanti kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing pada halaman 62, di situ sudah ada contohnya, contoh dari penggunaan tanda titik 2. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian nanti bisa mengerjakan latihannya pada halaman 82. Kalian hanya memberikan tanda checklist jika itu betul penggunaannya ya. Silakan mencoba ya Nak ya. Baik, kita lanjut halaman 110. Nah, di sini akan Ibu jelaskan bagaimana cara membuat ringkasan.
Nah, di sini ada beberapa langkah untuk memudahkan kalian untuk membuat ringkasan, yaitu yang pertama, memahami isi bacaan secara keseluruhan. Nah, jadi kalian harus membaca dengan seksama, dipahami per kalimatnya supaya kalian bisa memahaminya. Kemudian, langkah yang kedua, mencatat atau menandai kalimat atau gagasan-gagasan pokok tiap paragraf. Nah, ketika kalian membaca, itu kalian sambil menandai kira-kira mana yang termasuk gagasan pokoknya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, menyusun kembali kalimat atau gagasan pokok tersebut menjadi sebuah tulisan yang utuh. Nah, setelah kalian menemukan gagasan-gagasan pokoknya, kemudian kalian gabungkan menjadi satu buah tulisan yang utuh, ya. Kemudian, langkah yang keempat atau yang terakhir yaitu memeriksa kembali penggunaan bahasa dan ejaan. Jadi, ketika kalian membuat ringkasan, itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar dan ejaannya sesuai dengan ejaan EYD. Nah, di sini dijelaskan atau diberikan contoh pada teks ayo berbelanja ke pasar tradisional. Nah, pada teks tersebut ditemukan pada paragraf 1, gagasan pokoknya adalah pada era modern semakin banyak orang yang enggan ke pasar tradisional dibandingkan ke pasar modern. Kemudian paragraf yang kedua, kelebihan-kelebihan berbelanja di pasar tradisional. Paragraf yang ketiga, mudah menjumpai makanan segar di pasar tradisional. Dan paragraf yang keempat, dengan berbelanja di pasar tradisional berarti turut memajukan usaha kecil. Dan paragraf yang kelima yaitu kekurangan pasar tradisional harus diperbaiki. Nah, ketika sudah ditemukan gagasan pokoknya, kemudian kalian buat ringkasannya. Nah, di sini sudah diberikan contoh ringkasannya yaitu pada era modern semakin banyak orang yang enggan berbelanja ke pasar tradisional dibandingkan pasar modern. Pasar tradisional sebenarnya memiliki banyak kelebihan, antara lain lebih mudah menjumpai makanan segar. Dengan berbelanja di pasar tradisional berarti telah ikut memajukan usaha kecil. Meskipun memiliki banyak kelebihan, pasar tradisional juga memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki bersama. Nah, itu adalah contoh bagaimana cara membuat ringkasan. Nah, supaya kalian lebih paham, nanti kalian silahkan mencoba membuat ringkasan pada bacaan panel surya pada halaman 93 dan 94. Nah, kalian cari dulu gagasan pokoknya, kemudian setelah itu kalian gabungkan atau kalian susun menjadi ringkasan. Nah, silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Silahkan mencoba ya, Nak ya. Baik anak-anakku sekalian, Ibu lanjutkan penjelasannya. Nah, berikut adalah ada beberapa kosakata dan artinya dari kumpulan beberapa halaman. Di antaranya ada di halaman 53, halaman 80, halaman 92, dan halaman 109. Nah, di sini kosakatanya sudah Ibu siapkan artinya. Berikut artinya ya, nanti silahkan kalian salin di buku paket kalian sesuai dengan halamannya masing-masing. Ibu percaya kalian pasti disiplin dalam mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang Ibu berikan ya. Ibu minta tolong untuk kosakata ini disalin di buku paket kalian masing-masing ya. Siap ya, Nak ya? Insya Allah. Baik, Nak. Kita lanjut halaman 120. Berikut akan Ibu jelaskan tentang bagaimana cara membuat kritikan ya. Sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik itu. Nah, kritik itu adalah kecaman, tanggapan atau saran ya. Tapi kritik itu harus kritik yang baik. Nah, kritik yang baik itu bagaimana? Kritik baik itu adalah kritik yang disertai dengan alasan. Nah, alasan yang disertakan dalam kritikan itu harus masuk akal dan harus berdasarkan pertimbangan baik serta buruknya. Nah, ketika kita atau saat kita mengkritik, kita harus memperhatikan unsur kesopanan. Ya, kata-kata yang dipakai adalah kata yang tidak menghina, tidak menyudutkan atau melecehkan.
Nah, isi dari kritik itu yang disampaikan harus mengarah pada sesuatu yang lebih baik dan lebih benar. Nah, contohnya ya di sini di buku kalian itu di berikut ada contoh ya, ada gambar di situ. Permasalahannya adalah ada orang yang mengebut dengan sepeda motornya di jalan raya. Kemudian kita berikan kritik. Mengebut di jalan raya merupakan tindakan yang tidak terpuji karena, nah disebutkan alasannya mengapa? Karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu adalah contoh dari bagaimana kita membuat kritikan. Jadi kritikan itu harus dengan bahasa yang sopan, yang baik ya, yang tidak menghina, yang tidak menyudutkan atau melecehkan. Kemudian harus disertakan alasan. Nah, itu adalah penjelasan dari kalimat kritikan. Nah, nanti kalian silahkan mencoba di buku paket kalian ya, dikerjakan pada halaman 120. Di situ ada 3 gambar, nanti silahkan di situ sudah dijelaskan permasalahannya apa. Nah, nanti kalian silahkan membuat kritikannya. Hanya 3 nomor ya, nanti yang kalian kerjakan ya. Selamat mencoba ya, Nak ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan jelaskan tugas-tugas apa saja yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini tugasnya Ibu bagi untuk 2 pertemuan. Tugas yang pertama yaitu hari Selasa tanggal 20 Oktober. Tugas yang harus kalian kerjakan yaitu halaman 64, ayo menulis, kerjakan di buku paket kalian, kemudian foto kirim ke link. Untuk linknya nanti menyusul. Tugas yang kedua yaitu halaman 39, tugas yang keempat halaman 65, dan tugas yang keempat adalah halaman 82. Nah, untuk halaman 39, 65, dan 82 itu tidak usah difoto, dikerjakan saja di buku paket kalian masing-masing. Kemudian tugas untuk hari Kamis itu tanggal 23 Oktober, yaitu yang pertama, kalian baca teks yang berjudul Panel Surya ya, terdapat pada halaman 93 dan 94. Nah, setelah kalian baca, kemudian kalian buat ringkasannya ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Ya, kalian cari dulu gagasan pokoknya, kemudian dari gagasan pokok itu kalian susun menjadi sebuah ringkasan. Nah, silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian, tugas yang kedua yaitu kalian menyalin kosakata dan artinya yang tadi sudah Ibu berikan ya di slide yang ke-7 pada halaman 53, 80, 92, dan 109. Kalian hanya menyalin saja, artinya sudah Ibu carikan, sudah Ibu berikan semuanya. Dan tugas yang terakhir yaitu mengerjakan halaman 120, yaitu kalian membuat kalimat kritikan ya. Baik anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap semangat ya Nak ya untuk belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.